Masih bersama kami di Kabar Petang, pemirsa. Saya ingin ke Mas Hanta Yuda sekarang. Mas, mungkin kita sedikit lihat beberapa jam yang lalu ya, pada saat pidato dari Anies Baswedan, sempat disebutkan juga di dalam pidato, Mas, akan ada lawan yang memiliki kekuatan politik sangat besar dan bisa mendominasi. Artinya kita bisa melihat mungkin ya, bahwa memang ada kesadaran juga dari Anies Baswedan dan juga mungkin koalisi perubahan bahwa memang ini merupakan perang yang besar, dan apakah berarti artinya memang sosok cawapres itu dinilai sebagai tolak ukur yang sangat penting? Kalau tadi kita melihat juga dari Prof. Karim menyebutkan pentingnya juga ada rekam jejak dan juga narasi yang kuat untuk memilih cawapres ini. Betul sekali, faktor cawapres penting di semua level ya. Di level kandidasi dia harus bisa diterima oleh seluruh partai karena itu di titik krusialnya ada 3. Jadi kita butuh, kalau dari sisi rekam jejak tentu Anies Baswedan kuat di sana. Sekuat apapun, sehebat apapun si cawapres, kalau kemudian dia tidak kontribusi secara elektoral, tidak ada gunanya karena dia tidak bisa mengantarkan menjadi seorang capres dan cawapres. Sehebat apapun strateginya sudah disiapkan untuk memenangkan pertarungan, tapi tidak lolos persyaratan 20% di kandidasi, juga tidak bisa maju, juga tidak ada gunanya. Jadi 3 komprehensif, bagaimana si cawapres ini nanti bersama Anies diterima semua partai, lalu ini bisa menyolidkan bangunan koalisi, lalu ini bisa melengkapi untuk memenangkan pertarungan, lalu dia bisa melengkapi setelah terpilih nanti. Jadi 3 variabel tadi ya, catatan yang terakhir yang disampaikan oleh Mas Willy maupun Prof. Karim tadi itu juga penting. Tapi 2 fase sebelumnya itu harus komprehensif dipertimbangkan sehingga titik tengahnya harus dicari untuk menjadi titik temu dari semua koalisi ini untuk melihat dari 3 titik krusial yang sama pentingnya, kandidasi, eleksi, dan governability. Karena itu cawapresnya seperti Mas Anies pidato tadi, menurut saya cawapres seorang Anies Baswedan sama mungkin juga cawapres Ganjar Prabowo bukan yang diinginkan, sekedar diinginkan, tapi betul-betul yang dibutuhkan. Dibutuhkan apa? Memperkuat koalisi, memenangkan pertarungan, dan menyukseskan pemerintahan kalau menang. Karena itu seperti figur Pak JK di periode pertama Pak SBY dan JK di periode pertama Pak Jokowi, menurut saya belum bisa jadi JK bukan prioritas yang diinginkan, tapi realitasnya karena harus memenangkan pertarungan JK. Tapi bagusnya Pak JK juga punya pengalaman, punya rekam jejak yang bagus, dan Pak JK juga bisa mempersatukan koalisi, bangunan koalisi. Nah, figur yang semacam inilah sebenarnya Agita yang dibutuhkan oleh Anies Baswedan, sekaligus dia bisa mendapatkan sekaligus ketiga-tiganya. Jangan sampai ada satu dianggap sangat kuat dari sisi tetapi tidak memiliki akseptabilitas di partai, juga sulit. Itu poinnya, diterima oleh semua partai, akseptabilitasnya tinggi untuk memperkokoh koalisi kandidasi. Yang kedua, dia kontributif secara elektoral, komplementer untuk memenangkan di fase winning the election atau eleksi, dan terakhir dia juga punya kompetensi rekam jejak yang kuat, governability, nanti bisa menyukseskan pemerintahan kalau terpilih. Baik. Kabar Petang masih akan kita lanjutkan usai mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan pemirsa, tadi kita sudah dengarkan bagaimana analisa dari Mas Hanta, sekarang kembali lagi mungkin ke Prof. Karim. Tadi mungkin Mas Hanta sempat menyebutkan ya Prof, cawapres ini harus mampu mengurai kerumitan koalisi diterima oleh partai koalisi. Bahkan kita tahu juga pernyataan Mas Anies menyebutkan akan lebih mempertimbangkan nama-nama sosok yang diusulkan di internal koalisi perubahan. Tapi apakah mungkin Prof, cawapres yang dipilih ini justru lintas dari koalisi, misalnya bahkan bukan yang oposisi tapi justru bahkan yang pro pemerintah? Apakah itu chance-nya besar juga? Misalnya figur seperti Bu Hovifah yang kemudian kita tahu itu merupakan gubernur Jawa Timur, apakah chance-nya besar kalau sosok cawapres justru dari luar dari pro pemerintah? Ya, tadi kan Mas Hanta sudah menyebut ada aspek syarat kandidasi gitu ya, artinya koalisi yang dibangun itu kan harus memenuhi syarat presidensial threshold gitu ya. Itulah sebabnya maka penekanannya dari partai koalisi gitu ya, agar menyatukan koalisi ini. Nah, lalu apakah misalnya mungkin dari luar partai? Ya mungkin saja, sepanjang diterima dan tidak membuat koalisi ini bubar gitu ya. Sebab kalau bubar lantas satu partai pergi tidak memenuhi 20% yang dipersyaratkan, ya nggak ada gunanya. Jadi memang menurut saya ini salah satu batu ujian ya bagi koalisi manapun, bukan hanya koalisi perubahan untuk persatuan. Karena memang dia harus tetap memenuhi syarat presidensial thresholds, kemudian secara emosional diterima, dan mendongkrak dan memastikan bahwa memang bergabungnya cawapres ini akan memperbesar peluang untuk memenangkan
kontestasi. Jadi ketiganya memang harus dibangun dan utuh. Memang kita tidak sedang mencari manusia setengah dewa. Sekali lagi kita tidak sedang mencari manusia setengah dewa, tapi Oke. saya yakin politik itu sesuatu yang rasional, apalagi tadi Mas Anies Baswedan dalam pidato sangat jelas terang benderang bagaimana logika yang dibangun, tantangan yang dihadapi, karakter yang disebarkan, termasuk bagaimana emosi yang dibangun bersama bahwa bersama-sama mewujudkan perubahan, berkompetensi tanpa musuh yang ada lawan, yang saling menyempurnakan, itu menurut saya pesan positif yang harus juga diperlihatkan dalam cara-cara bagaimana cawapres ini dipilih dan Oke. dihadirkan gitu ya. Sebab kalau misalnya yang dihadirkan itu bertolak belakang atau tidak mencerminkan apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan, ya hanya akan sekedar wacana saja. Dan itu akan menjadi kontraproduktif sekaligus narasi negatif gitu ya. Sebab tadi narasinya sudah bagus, lengkap, konkret. Anies Baswedan menyebutkan beberapa rekam jejaknya, baik di Pulau Sebira, kemudian pulau-pulau yang lain, dan itu juga harus diperlihatkan oleh cawapresnya menurut saya, agar pasangan ini utuh, bulat, dan meyakinkan pemilih bahwa pasangan inilah pasangan yang paling layak memegang jabatan presiden dan wakil presiden Oke. 5 tahun ke depan. Baik. Itu sebenarnya. Oke. Jadi need, want, dan juga meyakinkan semuanya. Oke, saya ingin kembali ke Mas Willy. Mas Willy ini kan tadi disebutkan juga ya oleh Prof. Karim, tentunya pasti komunikasi politik ini terus terjalin tidak hanya internal koalisi perubahan saja, bahkan kita tahu beberapa hari yang lalu pada tanggal 5 Mei dia pertemuan Menko Maritim dan Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan dengan Ketum Nasdem Pak Surya Paloh, yang bahkan diisukan ini sempat ada mengendorse salah satu, atau Pak Luhut sempat mengendorse salah satu cawapres. Apakah nama yang di-endorse oleh Pak Luhut itu termasuk di dalam 5 nama yang diusulkan oleh tim 8 itu? Dan apakah mungkin jangan-jangan namanya sebenarnya mungkin dari pemerintah atau di luar dari koalisi perubahan? Enggak. Ini bedanya koalisi perubahan ini, Mbak Gita, ini semua kita bahas on the table. Kita mencoba membangun sebuah adab yang baru, bagaimana ini koalisi yang datang dengan sebuah persamaan dengan komitmen bagaimana mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dan ini sebuah praktik baik bagaimana soal cawapres itu diserahkan kepada Mas Anies, ada kerelaan untuk dipimpin di sana. Jadi ini sebuah praktik yang luar biasa, yang sangat progresif dalam proses menentukan yang selama ini terjebak dalam komplikasi dan kerumitan, bahkan dagang sapi yang sangat ekstrim ya. Nah, yang kedua adalah pertemuan Pak Surya dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan kemarin, ya banyak membahas hal-hal politik ya, saling bertanya siapa cawapresnya Anies, siapa. Surya bilang itu urusan tim 8 itu, kata Pak Surya, biar serahkan mereka aja, kita kan sudah serahkan mandatnya kepada Mas Anies, biar mereka yang kemudian godok dan sibuk bersama. Jadi sebatas itu juga, tidak ada endorsement dari Pak Luhut ya. Jadi bahwasanya terjadi perbincangan, pembahasan dan lain sebagainya itu wajar-wajar saja. Nah, komunikasi politik memang menjadi poros utama dalam proses menentukan, membangun siapa nanti yang akan mendamping Mas Anies. Untuk itu kami mencoba melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk mendapatkan perspektif yang multi ya, yang sangat komprehensif. Saya sepakat tadi apa yang dikatakan Prof ya dan Mas Hanta ya. Ini kan tentu kita tidak berbicara hal yang paripurna karena konsep society ini kan disable. Tapi bagaimana membuat pasangan calon ini cukup, satu, memenangkan kontestasi, yang kedua memiliki kemisteri yang terbangun dan sebangun dengan kehendak rakyat. Itu yang menjadi pilar-pilar utamanya. Nah, masih ada waktu untuk menetapkan ini, dan bagaimana kami ada sebuah spirit one for all for one gitu yang terbangun di dalam koalisi perubahan ini. Ini benar-benar secara bersama-sama ada virtue, ada moralitas untuk itu kemudian memberikan, mempersembahkan yang terbaik kepada publik dengan basis kemenangan gitu ya. Tidak ada kemudian kandidat yang maju berkontestasi tanpa memiliki mimpi, berjuang, berikhtiar
bergerak untuk menang, itu tidak ada Mbak Gita. Jadi proses itu yang kami lakukan secara terus-menerus. Kami nanti juga akan banyak meminta pandangan Prof. Karim, Mas Hanta, siapa yang kemudian mendampingi Mas Anies nantinya. Baik, proses penggodokan ini masih terus dilakukan. Kita mungkin boleh minta tanggapan juga dari Mas Hanta sejauh ini melihat langkah dari Koalisi Perubahan sejauh ini seperti apa? Apalagi kita sudah melihat ada banyak tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Ya, memang Koalisi Perubahan saya setuju harus terus menggulirkan isu ini, wacana narasi tentang cawapres Anies. Tidak boleh diam. Begitu disampaikan publik ada proses, ini publik menunggu kan. Dan ini bagus menurut saya supaya menjadi tanda petik panggung atraktif juga supaya tetap isu ini bergulir. Yang paling penting adalah penentuan cawapres ini ya Gita, Mas Willy, menurut saya izinkan menyampaikan saran. Yang penting tidak menjadi faktor yang akan merusak atau membubarkan koalisi. Jadi koalisi kandidasinya tidak terancam bubar. Yang kedua, ini juga si cawapresnya kontributif juga. Tidak menggerus elektabilitas si capres, tingkat kesetujuannya. Yang ketiga, ini sangat penting juga adalah dia punya saling melengkapi kalau menang nanti bidangnya apa, pengalamannya apa. Tadi kalau kata Mas Willy, chemistry-nya juga kuat, saling melengkapi dan seterusnya. Ini yang saya kira paling penting yang disiapkan oleh Anies Baswedan ya untuk menentukan kawan koalisinya ini atau cawapresnya ini. Nah, kemudian si cawapresnya ini saya kira memang ada satu variabel ya, meskipun tadi isu kita bilang Pak Luhut kemudian kemungkinan dari pro pemerintah. Tapi begini, kalau saya masuk ke yang fase ketiga yaitu winning the election. Mas Anies tentu punya kekuatan elektoral, dia sudah punya basis. Nah, kalaulah dianggap misalnya dari sisi Jawa, maka faktor Jawa penting bagi seorang Anies Baswedan. Yang kedua, kita tahu juga ada political triple majority yang kuat di Indonesia itu juga NU. Jadi kalau bisa merepresentasikan NU, tidak harus orang NU seperti dulu Pak JK, dia juga dekat dengan tokoh-tokoh Islam. Mas Anies bisa mencari dari sisi itu. Yang ketiga, ini mungkin agak berbeda, jarang dianalisa. Bisa jadi koalisi perubahan mengusung perubahan mencari figur yang semakin kokoh isu perubahannya, tapi bisa sebaliknya. Mengingat misalnya kalau tingkat kepuasan atau approval rating kepada Jokowi cukup tinggi, 70, 75 atau 80%, maka perlu juga saya kira dipertimbangkan untuk mencari cawapres di basis di mana Jokowi cukup kuat di wilayah itu. Jadi ini agak berbeda. Baik Ganjar, Prabowo mau Anies bisa jadi menyasar pada segmentasi yang sama. Pemilih Jokowi di 2019 yang lalu itu tidak tidak dominan semuanya ke Ganjar nyatanya. Setengah dari yang puas dengan kinerja Jokowi baru ke Ganjar 30-35%. Itu satu hal. Sehingga saya kira faktor ini penting kalau dipertimbangkan menjadi untuk dari sisi kemenangan. Tapi kalau dari sisi untuk melengkapi sosok Anies Baswedan, saya kira tadi kita sudah mendiskusikan bertiga, semua membutuhkan melengkapi dari sisi governability. Bagaimana pemerintahan yang dibangun oleh Anies adalah sukses. Tapi apapun hari ini Mas Anies menyampaikan bagus ya, mengajak soal gagasan, soal rekam jejak yang ditarungkan itu. Amunisinya itu ada soal gagasan, soal ide, soal program, kemudian soal rekam jejaknya, dan di panggung atraktif yang terbuka. Nah, itu bagus untuk perkembangan demokrasi kita. Tidak boleh di ruang-ruang tertutup, remang-remang pertarungannya, amunisinya bukan gagasan, bukan program. Itu yang harus kita geser pertarungan politik kita ke depan. Yang dimenangkan rakyat Indonesia mendapat pemimpin terbaik. Baik, kita akan nantikan nama-nama yang tentunya akan diumumkan oleh tim 8 dan juga kita akan nantikan bagaimana kejutan dari cawapres dari Anies Baswedan. Tapi terima kasih Mas Willy Aditya, terima kasih Mas Hanta Yuda dan juga Prof. Karim sudah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Petang. Sehat-sehat selalu, selamat petang.